Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan lanjutkan ya mata kuliah kita tentang pemrograman Windows 1, di mana di sini saya asumsikan kalian telah menginstal aplikasi yang telah saya rekomendasikan untuk diinstal ya di pertemuan sebelumnya. Jadi pastikan kalian sudah menginstal XAMPP dan Sublime Text-nya ya. Nah, jadi di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, jadi adapun agenda pembelajaran kita pada hari ini yaitu sebelum kita masuk ke belajar PHP, lalu kita say hello to PHP atau menampilkan pesan teks melalui bahasa pemrograman PHP. Lalu kita mempelajari apa itu variabel pada PHP, tipe data, konstanta, dan operator dalam PHP. Lalu yang terakhir adalah komentar program. Nah, nantinya komentar program ini adalah fungsinya untuk komentar ya atau penanda kita. Jadi misalnya itu syntax ini fungsinya untuk apa? Nah, itu fungsinya komentar. Jadi kita ingat bahwasanya kode ini untuk mengeksekusi perintah apa gitu untuk penanda. Nah, jadinya komentar ini nantinya tidak akan dieksekusi oleh program itu. Nah, jadi sebelum belajar PHP, saya asumsikan bahwa Anda telah mengenal komputer Anda cukup baik ya. Jadi kalian tahu manajemen berkasnya, perbedaan apa itu dokumen, apa itu file, bagaimana memindahkan dokumen ataupun memindahkan file ke folder-folder tertentu gitu ya. Jadi saya asumsikan kalian sudah paham itu. Lalu saya asumsikan lagi kalian sudah pernah atau kalian sudah menguasai salah satu editor untuk bahasa pemrograman PHP ini. Pastinya kalian sudah tidak asing dengan Notepad ya. Jadi Notepad ini software yang paling dasar, bisa juga Dreamweaver atau Sublime Text yang akan kita pelajari atau editor yang lainnya. Lalu saya asumsikan atau saya kira-kirakan kalian sudah pernah ya membuat, mengedit dan menyimpan suatu file editor tersebut. Lalu XAMPP-nya sudah terinstall dengan baik, Apache-nya bisa di-running, MySQL-nya juga bisa di-running. Untuk pelajaran ini cukup itu dulu yang harus kalian penuhi ya untuk kita belajar bahasa pemrograman PHP. Lalu seperti yang sudah dibilang tadi ya, harus terinstall dengan baik XAMPP-nya, MySQL dan Sublime Text-nya. Lalu saya asumsikan Anda telah mengerti dan mempelajari mata kuliah desain web sudah jelas ya. Mungkin di semester 2 kalian sudah mempelajari desain web dengan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi di pemrograman web 2 ini kita akan mempelajari lanjutannya ya, yaitu dengan bahasa PHP. Nah, jadi PHP ini juga adalah singkatannya itu yaitu Hypertext Preprocessor. Jadi bahasa pemrograman ini pertama kali ditemukan oleh Rasmus Ledov pada tahun 1994. Nah, ini adalah struktur PHP, bisa kita pilih ya salah satunya. Ini adalah penutup dan pembukanya. Jadi yang paling banyak digunakan itu adalah yang nomor 2 ini ya. Yang nomor 2 ini. Nah, yang nomor 2 ini ya, yang sering dibuat orang dengan seperti ini juga bisa, tapi keseringan yang ini. Lalu setiap perintah diakhiri dengan titik koma. Nanti akan kita pelajari sama-sama struktur dari bahasa pemrograman PHP itu. Nah, ini nanti bisa kalian baca. Jadi artinya kenapa kita menginstal XAMPP pada komputer atau PC kita. Jadi XAMPP itu paket lengkap dan dia mempunyai server ya, karena
bahasa PHP ini harus berjalan di atas server gitu. Jadi kalau tidak ada servernya maka dia tidak akan jalan. Nah di XMPP itu kita sudah dilengkapi dengan server, yaitu Apache-nya. Makanya Apache-nya itu harus running dulu supaya kita bisa menjalankan file PHP di komputer kita, walaupun sifatnya itu servernya itu lokal ya, atau biasa dikenal dengan localhost. Jadi ini adalah nanti yang akan kita buat ya, seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Jadi sebelum menjalankan itu pastikan kita running dulu XMPP-nya. Bisa kalian cari di pencarian ataupun di desktop kalian jika ada. Nah, silahkan tergantung caranya masing-masing. Nah, lalu kita start Apache dan MySQL-nya. Nah, untuk tampilan seperti ini ya. Jadi kita hanya perlu menstart server dan basis datanya ya. Walaupun basis datanya juga belum perlu ya, belum perlu, kita belum masuk ke database MySQL, tapi tidak apa-apa, di start aja Apache dan MySQL-nya sampai dia running. Nah, jadi kalau udah running dia statusnya dia di tag-nya running, jadi dia juga berjalan di port 80. Jadi adapun mungkin kalian yang Apache-nya nggak bisa jalan Pak gitu ya, mungkin solusinya itu banyak ya, bisa jadi port 80 ini udah diisi oleh aplikasi lain. Mungkin caranya itu bisa kalian googling ya dengan cara mengganti portnya gitu ya. Oke, kita sudah berhasil menjalankan XMPP dan MySQL-nya. Lalu yang kedua itu adalah kita buka tag editor kita, yaitu Sablon Text. Saya memakai Sablon Text 3. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Jadi kita akan membuat file baru, new file atau Ctrl N ya. Nah, sebelum kita membuat programnya, kita harus save dulu, kita pastikan ekstensi datanya itu benar gitu ya. Jadi kita save. Nah, jadi kalau PHP ini kan dia berjalan di server ya, server. Jadi komputer kita itu mempunyai server lokal karena kita tadi sudah menginstal XMPP. Pastinya ada nanti folder XMPP di C ya, tergantung sistem operasi kalian kayak gimana. Kalau saya di C lalu XMPP dia ada XMPP, kita arahkan file PHP kita itu di server kita ya. Jadi punya saya itu ada di C, lalu XMPP, lalu cari htdoc. Nah ini. Nah, jadi program-program kita ini kita letakkan di sini supaya bisa dieksekusi pada server. Jadi ini adalah program pertama kita ya. Jadi adapun kita awal pertama sekali itu kita lihat modul kita karena kita mau buat apa gitu ya. Jadi ini kita buat aja belajar.php lalu save. Berarti sudah ada ya saya belajar di PHP, berarti saya mau replace saja, mau ganti terserah. Tapi kalau kalian belum ada file yang namanya belajar di PHP ini, pasti tidak seperti itu tampilannya. Nah oke, sudah. Jadi di Sablon Text ini lebih praktis dibanding kita menggunakan Notepad. Jadi Notepad sama sekali kita mengetik tanpa bantuan sama sekali. Nah jika menggunakan Sablon Text ini, kalian cukup mengetikkan satu atau dua atau tiga kunci pada tak-tak HTML ataupun PHP. Nah nanti akan dibantu gitu, seperti merekomendasikan tak-tak ataupun kode-kode apa yang mau kita tuliskan ya.
Jadi contohnya kita mau buat struktur HTML. Nah, struktur HTML itu kan terdiri dari HTML misalnya kan. Lalu apa? Head, lalu title, lalu tutup headnya lagi, lalu body misalnya. Nah, itu dibuat manual akan lama sekali. Jadi kalau di tabel teks ini kita buat tag HTML gini aja. Setelah itu tekan tab. Nah, jadi akan dibuatkan struktur untuk HTML-nya seperti itu. Jadi udah langsung lihat doc type, HTML, head, lalu titelnya, lalu ditutup dengan head, lalu di body kita isi kontennya apa, seperti itu. Nah, jadi bisa langsung kita isi. Titelnya itu belajar PHP ya. Jadi titel ini fungsinya yang ada di new tab barnya ya. Nah, kita akan belajar bagaimana menampilkan teks pada PHP ya. Jadi bisa kalian lihat nanti modul kita. Nah, ini say hello to PHP. Jadi codingnya hanya ini ya. Untuk menampilkan hello nama saya Yuda ini adalah pembuka PHP, hello nama saya Yuda, tutup PHP. Nah, ini nanti akan menghasilkan hello nama saya Yuda. Jadi kalau kita di HTML mungkin menggunakan paragraf ya, atau P atau H1 ataupun H2 dan sebagainya itu untuk mencetak dokumen ke browser. Nah, kalau di PHP itu menggunakan echo. Ya, jadi di PHP bisa kita menggunakan struktur HTML, bisa tidak ya. Jadi terserah. Jadi untuk lebih gampangnya saya tetap memakai struktur HTML. Lalu di body saya menggunakan apanya? Tag PHP-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita membuka tag PHP, kita harus segera menutupnya. Setelah itu kita isi tengahnya atau bodinya itu mau apa gitu. Jadi kalau seperti ini kan yang bawah ini menjadi umum ya. Jadi nanti tidak terdefinisi atau kesulitan kita untuk mengcodingnya gitu ya. Jadi biasakan ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia membedakan mana elemen PHP, mana elemen HTML. Kalau PHP sebatas ini ya, itu kalau HTML sampai sini. Paham ya? Nah, jadi adapun di modul kita ingin menampilkan sebuah string atau kata atau kalimat pada layar browser kita ya. Jadi hello nama saya Yuda, kita akan buat echo. Nah, stringnya apa gitu ya. Jadi caranya itu cukup mudah. Jadi kita tinggal klik EC, nah dia akan ada echo lalu di tab. Nah, stringnya mau apa gitu ya, atau kalimatnya mau apa. Jadi di PHP ini harus dibarengi dengan petik 2. Echo hello world, my name is Paijo. Misalnya, jangan lupa di save dulu. Nah, cara mengaksesnya bagaimana Pak? Nah, tadi kan kita simpan ini di C exampp htdoc belajar.php. Nah, kalau kita belajar HTML, jadi belajar PHP-nya ini aja yang kita buka gitu ya. Jadi kalau di HTML itu kita akan cari belajar titik PHP-nya gitu ya. Jadi di exampp, mana exampp? C exampp htdoc. Nah, di sini ya belajar titik PHP. Nah, kalau kita buka dia akan muncul lagi seperti berbentuk ini sublime text-nya gitu ya. Jadi kita kan mau di browsernya gitu ya. Di browsernya jadi kita akan klik di sini ya melalui URL. Jadi kan kita sudah mempunyai server sendiri gitu ya. Jadi kita akan ketikkan addressnya gitu ya. Nah, biasanya kalau localhost itu atau memakai XMPP itu localhost ya, biasanya pakai HTTPS gitu ya. Tapi localhost saja bisa. Lalu nama program kita ataupun nama file PHP kita gitu.
Jadi di sini tadi kita buat belajar titik PHP ya. Pastikan dengan benar belajar titik PHP. Jangan sampai ada kata yang salah. Jadi localhost / belajar titik PHP. Nah, lalu di enter. Nah, jadi tersimpan ya. Di sini cara mengaksesnya di situ dulu, kalian harus tahu cara mengakses file PHP di sebuah server ya. Jadi kalau misalnya ini XAMPP-nya nggak jalan, ini akan error. Jadi kalau mau menampilkan tanpa server pakai HTML biasa, bisa pakai P. Kalau pakai echo pasti dia nggak work atau nggak jalan ya. Jadi ini yang terbaca hanya hello world, my name is Paijo, dan yang di sini juga ini yang tercetak ya, ataupun yang terprint di browser kita gitu. Lalu titelnya di sini ya. Jadi kalau sudah seperti ini mungkin bisa di body ini bisa kalian tambahkan background color. Nah, udah ada bantuan, tinggal kita klik BG aja gitu ya, udah ada bantuan gitu ya, tinggal di tab, tinggal kita isi misalnya warnanya cyan. Oke, lalu tinggal Ctrl S, tinggal kita refresh. Nah, jadi oke, itu untuk menampilkan stringnya ataupun menampilkan sebuah teks di layar dengan sederhana ya. Jadi kalau ini kita hapus pun, tidak ada masalah karena kita ke PHP-nya ya. Paling bagi kalian yang udah kita buat chat tadi jadi hilang gitu. Tidak ada masalah seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan di kolom komentar ataupun di forum Google Classroom kita. Oke, kita kembali lagi modul apalagi yang mau kita lakukan ya. Nah, jadi ini seperti ini ya, tapi ini nama saya juga, tapi di sini kita buat jadi Paijo ya. Jadi kalau ada kesamaan nama bukan unsur kesengajaan ya. Oke, kita masuk ke variabel ya. Jadi variabel pada PHP itu diawali dengan tanda dolar ya. Jadi struktur dari variabel ini juga ada karakternya ya. Jadi dia kalau untuk mendefinisikan variabel itu harus diawali dengan dolar. Panjangnya tidak terbatas, tapi direkomendasikan itu sesingkat mungkin ya. Jadi tidak menyulitkan kita untuk memanggil si variabel ini tadi. Ya, lalu setelah tanda dolar diawali oleh huruf underscores itu boleh, atau karakter lainnya bisa huruf, angka, dan karakter tertentu yang diperbolehkan oleh ASCII ya. Jadi udah tahu ya ASCII itu apa, mungkin udah dipelajari di semester 1 atau 2. Lalu bersifat case sensitif artinya apa? Huruf besar atau huruf kecil itu dibedakan. Jadi misalnya variabelnya itu namanya dolar nama gitu ya. Tapi kalau dolar n-nya huruf besar ya, n-nya huruf besar saat di awal dengan dolar nama yang huruf kecil semua, itu udah dua variabel yang berbeda. Juga kalau di PHP ini tidak perlu dideklarasikan seperti di bahasa pemrograman C ataupun Pascal ya. Jadi bisa dibuat kondisional kalau ketika di tengah program membutuhkan variabel, di situ dibuat juga bisa ya, tanpa perlu dideklarasikan, dan tidak boleh mengandung spasi. Nah, ini adalah contoh-contoh nama variabel yang benar ya, seperti ini. Di awal dengan underscore dia langsung boleh, ataupun first name misalnya, untuk supaya tidak rapat gitu ya, jadi boleh dengan underscore, yang penting tidak mengandung spasi. Nah, kalau yang salah itu seperti ini, setelah dolar itu angka ya, itu tidak boleh, atau mengandung seperti ini ya, karakter seperti ini itu tidak bisa. Yang diperlukan itu hanya underscore, tidak boleh titik, tidak boleh tambah ataupun spasi ataupun garis menghubung dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari variabel ya.
Jadi mungkin kita akan ketikkan nama contoh variabel ya. Jadi kita new file dulu mungkin ya, new file. Jadi kita akan buat contoh dari variabel PHP. Jangan lupa langsung ditutup saja. Oke, jadi kita akan membuat variabel name misalnya, ya kan? Lalu sama dengan misalnya apa name-nya berapa, misalnya 20 19 190 121 134 misalnya. Ini untuk variabel name. Pastikan apa ya, kalian tutup dengan tanda titik koma, karena di PHP itu kalau untuk instruksi itu harus diakhiri dengan titik koma. Lalu variabel nama itu kita isi dengan siapa lagi, misalnya Dimas. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Lalu kalau kita mau menampilkan name dan nama ini ya, jadi kita tidak perlu mengecho yang ini, hanya perlu dipanggil variabelnya aja kan. Karena apa, variabel yang menyimpan nilai dari name dan nama ini gitu ya. Jadi bisa kita echo. Pak, kenapa Pak warnanya putih ya gitu ya. Jadi tadi ini bagus warnanya Pak, ada warna-warnanya, jadi tahu gitu ya. Karena apa? Karena belum kita save, jadi dia belum tahu tipe file apa yang mau kita mau gitu. Jadi kalau pakai sebelum tes ini, rekomendasinya itu harus di save terlebih dahulu gitu ya. Jadi mungkin kita save aja dulu, kita buat namanya variabel titik PHP. Jadi udah berwarna ya. Oke, jadi untuk kita menampilkan name dan nama ini, kita echo name $name. Nah, jadi kita akan menampilkan dua variabel ya. Satu lagi variabelnya itu tipe datanya itu angka ya, atau number. Itu diperlukan titik $name ya, $name. Lalu kita buat PR aja ya, biar dia bisa 2 baris ya. Lalu kita echo nama. $nama. Oke, mungkin udah seperti ini ya. Jadi ini ada salah. Jadi pastikan yang di sini huruf kecil, di sini harus huruf kecil juga ya. Ini di sini udah kita buat variabel, berarti di sini name gitu aja, name. Jadi nantinya name gitu kan, nanti adalah isi dari variabel name ini gitu ya. Jadi nama juga seperti itu ya. Berarti di sini buat nama dulu, nama, baru titik 2. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, setelah itu kita save ya kan. Lalu kita lihat di sini localhost apa tadi nama yang kita buat, yaitu variabel ya, variabel titik PHP. Nah, seperti ini ya, name BR nama Dimas dulu. Kenapa ini BR-nya tidak malah muncul, tapi ini kita kurang tagnya ya, harus diperhatikan tagnya karena ini tag HTML ya. Jadi kita harus buat kurung ya, kurung siku sebelum kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Jadi name titik 2 variabel name, nama titik 2 variabel dari nama. Oke, mungkin itu ya untuk variabel. Jadi pastikan ya, ini adalah variabel ini case sensitif. Jadi name ini kita buktikan aja ya, di sini name-nya huruf kecil semua. Jadi kalau di sini kita buat n yang huruf besar,
Misalnya kalau kita save apa yang terjadi di sini, nah dia tidak mengetahui undefined variable ya. Jadi walaupun namanya sama, hanya karakternya yang berbeda itu berbeda ya, nggak bisa. Tapi kalau BR-nya mungkin bisa, atau echo-nya bisa, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau ini kita kembalikan, save, di refresh, maka dia akan mengenali kembali. Nah kalau echo-nya huruf besar semua, misalnya echo, nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah ya. Oke, itu untuk variabel. Jika ada yang dibingungkan lagi, silahkan tanya di Google Classroom atau di komentar di YouTube ini ya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tipe data ya. Jadi mungkin kita di semester 1 dan 2 kita sudah mempelajari tipe data ya kan, apa itu boolean, integer, float, string, array, object, dan resource. Nah di PHP itu juga ada ya, boolean itu true false, integer itu bilangan ya, float itu bilangan dengan pecahan, string itu teks, array, object, resource, dan null, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke operator sekarang. Nah, di PHP juga ada operator ya. Operator itu bisa operator matematik dalam arti bisa perkalian, pembagian, modulus atau sistem bagi, penugasan, dan sebagainya. Ya. Jadi perbandingan juga ada, logika juga ada ya. Jadi kita akan membuat program seperti ini, operator PHP ya. Jadi ini kita seperti membuat pajak gitu ya. Oke, kita akan buat contoh dari operator ini, operator matematika. Create new file dulu, lalu save dulu. Operator di PHP nanti. Jadi jika di awal kita udah mengarahkan ke htdoc, jangan diulangi lagi. Lihat dulu ininya. Nah, biasanya dia akan mengarah ke direktori terakhir kita simpan gitu ya. Jadi ada C exam htdoc, jadi pasti dia mengarah ke sini. Dan jangan diulang lagi, kecil lagi ya, kecil lagi. Lihat dulu ininya. Tapi kalau kita baru saja menyimpan, pasti diarahkan ke terakhir direktori kita. Kecuali kita sudah ada program lain di folder lain, dilihat dulu di sini di alamatnya. Kalau sudah sesuai langsung aja di save operator di PHP. Oke, kita buka dulu di tab PHP-nya. Kita tutup tab PHP-nya. Lalu kita akan membuat sebuah variabel gaji. Variabel gaji itu gajinya misalnya berapa? 1 juta kan? 1 juta. Jadi kalau integer tidak perlu string ya, tidak perlu kutip dua. Lalu pajak 0,1. Setelah itu apalagi nah di sini kita buat operator matematikanya ya. Jadi dolar gaji bersih sama dengan dibagi dolar gaji ya. Jadi mengacu kemari ya, dolar gaji dikurang, berarti matematika itu berarti yang di tanda kurung itu yang dieksekusi terlebih dahulu ya. Gaji dikali langsung ya, dikali ya. Kali itu di PHP itu bintang, bisa kalian lihat di sini ya. Untuk lambangnya, tambah dengan tanda tambah, kurang dengan tanda kurang, bintang untuk perkalian, slash untuk pembagian, lalu persen untuk modulus. Gaji kali dolar pajak ya, dolar pajak. Jangan lupa tutup string tutup dengan titik koma. Nah, jadi nanti gaji bersih akan mewakili dari operasi ini ya. Ini
Jadi ini tidak akan tercetak ya karena tidak ada echo di sini. Kita akan buat echo-nya. Echo gaji sebelum pajak. Gaji sebelum pajaknya berapa? Ini ya, dolar gaji ya. Nah, jadi karena kita sambung string dengan variabel, cara penulisannya itu adalah seperti ini. RP dolar gaji, lalu BR setelah itu echo gaji bersih. Gaji bersihnya berapa? Ya, gaji bersihnya itu dolar gaji bersih ya. Dolar gaji bersih ya. Oke. Gaji bersih. Oke. Gaji bersih perlu diakhiri dengan titik koma, lalu kita tutup lagi PHP-nya ya, lalu kita save. Oke, kita lihat ya apakah benar operator ini. Jadi kita cari localhost, apa namanya, operator jadi PHP. Nah, di sini dimana gaji sebelum pajak 1 juta, gaji bersih 900.000 ya, karena dia dipotong pajak 0,1 itu kan artinya 10% ya. Jadi gajinya itu 1 juta, pajaknya itu 0,1% dari gaji ya. Jadi gaji atau 1 juta dikali dengan 0,1 atau 10%. Nah, hasilnya itu adalah berapa? Hasilnya itu adalah 100.000 ya, 100.000. Jadi saat gaji dikurang pajak berarti 1 juta dikurang 100.000. Berarti hasilnya itu benar 900.000. Gitu. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke, itu untuk operator ya. Jadi tidak harus seperti ini. Bisa saja ditulis di echo-nya, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Jadi mungkin nanti bisa kalian kreasikan sendiri. Tidak harus pada deklarasi seperti ini. Jadi di sini juga bisa operasikan seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke modul. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan langsung dia penugasan ini ya kan. Jadi dia di echo-nya dibuat 5, apakah 5 sama dengan 4, berarti hasilnya adalah false gitu ya. Kalau ini bukan sama, apakah dolar A atau variabel A tidak sama dengan B, berarti true karena benar ya. A itu tidak sama dengan B dan sebagainya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, kita masuk ke komentar program ya. Jadi dalam PHP itu ada komentar ya. Jadi seperti ini, seperti ini. Jadi dia tidak akan tercetak di layar gitu ya, tidak tercetak di layar. Jadi kalau misalnya kita implementasikan di sini, jadi misalnya ini kita mau echo ini fungsinya untuk membuat mencetak gitu ya. Nah, ini jadinya hitam dia ya. Artinya apa? Itu tidak akan dicetak ke browser gitu. Jadi
segera tutup perintah ini ya, agar yang bawah ini ilmunya ini bisa tercetak gitu ya. Jadi di sini mungkin kita bisa kasih komen perintah untuk menampilkan variabel gaji misalnya. Lalu kita tutup. Nah, seperti itu. Nah, lalu di save. Ya, jadi ini tidak akan tampil di layar browser. Nah, tidak tampil. Atau kalau misalnya ini kalian pindahkan ke sini misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bakalan tidak ada yang tampil jadi seperti itu. Oke. Ada beberapa variabel lagi mungkin ya yang bisa kita gunakan untuk sebagai komentar. Ya, bisa dengan slash bintang, bisa juga dengan ini slash bintang, ada juga dengan slash 2 kali, ada yang dengan hashtag aja atau pagar, terserah kalian pilih yang mana. Kalau yang seperti ini harus ada penutupnya. Kalau yang seperti ini dia harus sebaris. Jadi sebaris ke kanan itu akan dianggap sebagai fungsi komentar. Kalau seperti ini crash ini juga sama gitu. Jadi terserah tepatnya di mana kita membuat sebuah komentar ini. Oke, mungkin cukup di sini dulu ya supaya bisa maksimal pembelajarannya, walaupun sedikit paham dulu bagaimana kita mencetak string di layar, bagaimana kita memahami variabel ya, bagaimana kita memahami aritmatika ataupun operator matematika pada PHP ini. Oke, mungkin sekian pertemuan kita pada kesempatan ini ya. Jika ada yang ditanyakan boleh di kolom komentar ataupun di forum Google Classroom-nya. Mungkin sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semangat terus walaupun kita masih belajar dari rumah. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.